Mengikuti auman leluhur Kendo, murid Kendo yang tak terhitung jumlahnya menginjak tembok kota terapung di Wucheng, dan melompat keluar setelah melihat posisi di luar. Meskipun saya tidak yakin berapa nilai orang ini, saya percaya pada perintah leluhur Kendo. Apa yang kamu takutkan? Leluhur Kendo menyelamatkan seluruh hidup keluargaku saat itu, dan aku akan membalasnya dengan hidupku hari ini. Saudaraku, berhenti bicara omong kosong, ikut aku ketika kamu sudah siap. Untuk sementara waktu, pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tembok kota. Tidak hanya Jian Xiu, tetapi mereka yang telah menerima kebaikan dari leluhur Kendo semuanya muncul di tembok kota pada saat ini. Nenek moyang Kendo sudah bermata merah. Bahkan pernapasan menjadi sangat cepat. Ini sudah tua. Pada usia Kendo Patriarch, dia sudah mendekati batas atas umur yang dapat diberikan oleh basis kultivasinya, dan tubuhnya tidak lagi seperti dulu, dan dia mulai lelah. Meski memiliki segudang pengalaman, setelah sekian lama bertarung, para leluhur Kendo masih merasa kewalahan. Keringat sudah keluar dari pipinya, dan pedang Zhengyuan tidak lagi berjalan seperti di awal. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha menjaga kepalanya tetap terjaga. Tapi tindakan halus inilah yang memungkinkan lawan untuk mengambil kesempatan. Kekuatan penekan leluhur Kendo menjadi lemah dalam sekejap. Dalam keadaan seperti itu, Patriark Kendo memandang Qin Yichen yang tidak jauh. Jarak pendek ini sudah menjadi jalan yang tidak bisa dia lewati. Nenek moyang Kendo mundur. Ini bukan tempat di mana kamu bisa terlibat. Jika bukan karena kebaikanmu pada keluargaku, pedang ini akan merenggut nyawamu. Sebelum nenek moyang Kendo bisa menjawab, telinga lawan sudah dipenuhi dengan berbagai macam permohonan. Untuk menghadapi Qin Yichen, mereka tidak memiliki tekanan batin. Tetapi jika mereka benar-benar ingin menyerang leluhur Kendo, orang tua ini, mereka benar-benar tidak tahan. Kamu tenang, nenek moyang Kendo pasti bingung dengan usia. Tidak perlu berdebat dengan leluhur Kendo, pukul saja dia. Saya mohon orang dewasa untuk tidak membunuh. Nenek moyang Kendo telah baik kepada saya di seluruh kota. Pada saat leluhur Kendo ragu-ragu, di belakangnya, pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Kekuatan mereka tidak kuat, tetapi di mata mereka, itu tertulis dengan jelas. Tekad ini cukup membuat semua orang yang hadir merasakan tekanan. Leluhur tua istirahat sebentar, ayo coba. Patriark Kendo belum pulih dari kesadarannya, dan di depan matanya, ada banyak punggung yang bergegas maju. Mereka tidak punya ide, hanya bagian ini yang terobsesi dengannya. Mata nenek moyang Kendo sedikit merah. Kendo tidak sendirian, Kendo tidak sendirian. Kaisar Pedang, pernahkah kamu melihatnya? Kendo tidak sendirian. Nenek moyang Kendo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit air mata di matanya. Di dunia ini di mana Kendo akan menurun, Jian Xiu, latihan yang rendah hati dan kuat, memiliki begitu banyak orang yang bersedia mendukungnya. Pada saat ini, kesepian jauh di lubuk hati leluhur Kendo akhirnya memiliki momen kenyamanan. Orang-orang ini, mereka tidak berbicara tentang Kendo sepanjang hari, tetapi mereka bersedia untuk berdiri dan membantunya saat ini. Hal ini sudah membuat nenek moyang Kendo sangat senang. Dia melihat kemungkinan bahwa setelah kejatuhannya, akan ada leluhur Kendo lain yang akan terus mewarisi harapan di dalam hatinya. Tampaknya pada saat ini, kematian tidak begitu dapat diterima. Satu-satunya perbedaan adalah berapa banyak nilai yang dapat dimainkan dengan kehidupan terakhir ini. Kedua belah pihak saling bertarung segera setelah mereka bertemu, dan pedang itu berputar. Kelompok pembudidaya pedang ini menggunakan tubuh mereka untuk secara paksa memotong jalan berdarah di antara kerumunan yang padat. Tiba-tiba, suara yang cerah terdengar. Jika kamu tidak ingin mati, mundur saja. Itu adalah omelan Qin Yichen yang terdengar, dan leluhur Kendo tidak ragu sama sekali. Semua orang mundur sementara. Master of Light telah melihat kekuatan leluhur Kendo. Meskipun dia tidak saling berhadapan secara langsung, dia dapat secara akurat menemukan cara untuk melarikan diri dalam kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu keberuntungan, maka keberuntungan terlalu bagus. Nenek moyang Kendo mempercayai kata-kata Qin Yichen. Sama seperti semua orang melangkah mundur, cahaya kemasan menutupi seluruh langit. Qin Yichen naik ke udara. Semua orang melihat ke atas dengan cepat, dan melihat kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari riak emas ini. Saat Qin Yichen membuka tangannya, para prajurit Tao yang tersembunyi di riak akhirnya menunjukkan kepala mereka. Qin Yichen menggeram pelan. Pergi dengan. Tentara Dao tiba-tiba bergegas keluar dari riak emas. Ledakan. Semburan merah mewarnai langit merah, dan raungannya tidak ada habisnya. Tentara Dao, salah satu senjata paling berharga bagi praktisi di dunia ini, beberapa hanya sedikit lebih tajam dari besi biasa. Tapi di tangan Qin Yichen, mereka meledak dengan kekuatan yang bukan milik mereka. Sedikit aturan dunia yang tersimpan itu meledak dalam sekejap, menghancurkan semua yang ada di depannya. Dengan pemboman tentara Tao, Qin Yichen menekan orang-orang ini sebagaimana mestinya, dan segera naik ke udara,
Sekarang adalah waktu terbaik untuk pergi. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan matanya dengan cepat menyapu. Yang paling mengkhawatirkan Qin Yichen adalah ketika dia meninggalkan sangkar penjara yang gelap. Kemampuan teleportasi kuil penguasa cahaya tampaknya diblokir oleh beberapa kekuatan. Qin Yichen telah mencoba 2 kali, tetapi dia belum menemukan akar penyebab teleportasinya. Mungkinkah ketika tetua Sai berteleportasi dari kota reruntuhan terakhir kali, apa yang mereka perhatikan? Pikiran buruk tiba-tiba muncul di hati Qin Yichen. Orang-orang ini tampaknya tahu lebih banyak tentang kuil penguasa cahaya daripada yang dia duga. Pada saat ini, tidak ada cara untuk berteleportasi kembali ke kuil penguasa cahaya. Ruang lingkup alam abadi tidak kecil. Jika Anda ingin kembali ke wilayah bintang Changlan, pelemparan ini harus dilakukan setelah matahari terbenam. Menutup matanya, kesadaran Qin Yichen menyebar dengan seluruh kekuatannya, mencoba menemukan alasan mendasar mengapa dunia berbeda dari tempat lain dalam hal ini. Di bawah penyelidikan Qin Yichen, dia tiba-tiba membuka matanya. Saya tidak menyangka ada orang yang berspesialisasi dalam metode ini. Dunia abadi benar-benar membuka mata saya. Qin Yichen mendongak dan melihat sebuah bola melayang hampir 1000 meter di atas kepalanya. Aura aneh tumpah dari bola, menutupi Wu Cheng sejauh ribuan mil. Qin Yichen melihat peluang, bilah misterius Yin dan yang disembunyikan, dan bergegas menuju bola. Hampir pada saat Qin Yichen memulai, seseorang tiba-tiba muncul di sisi Qin Yichen, dengan sedikit makna di wajahnya. Sepertinya keputusan untuk membunuhmu adalah keputusan yang tepat. Biarkan Anda berkembang, status saya di Mahkamah Agung dipertaruhkan. Qin Yichen berkeringat dingin. Ini bukan lagi puncak satria, ini adalah level dewa liar.